Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Sebelum ke pembahasan, sudah semestinya kita berdoa, semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita dan mengajarkan kita ilmu yang berguna, baik di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan ada sebagian orang yang beranggapan bahwa kisah dalam Al-Quran merupakan dongeng dari orang terdahulu, maka kita akan mencoba untuk membuktikan bahwa Al-Quran bukanlah dongeng. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dongeng adalah sebuah cerita karangan manusia yang tidak benar-benar terjadi atau berupa khayalan manusia. Untuk membuktikan bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran bukanlah dongeng, maka kita coba perhatikan dari ciri-ciri sebuah dongeng. Berikut beberapa ciri-ciri dari sebuah dongeng. 1. Dalam dongeng, ceritanya singkat dengan menggunakan alur cerita yang sederhana. Alur cerita sederhana biasanya menggunakan jenis alur maju. Penggunaan alur cerita maju sangat mudah dan simpel, karena latar dan waktu cerita berjalan dari awal waktu hingga akhir waktu. Silahkan cek Al-Quran. Dalam Al-Quran tidak menggunakan alur maju. Al-Quran, jika secara keseluruhan menggunakan alur cerita campuran. 2. Dalam sebuah dongeng, kalimat pembuka pada umumnya diawali dengan kata-kata pada zaman dahulu, pada masa silam, Al-Kisah, dan sebagainya. Silahkan cek, bisa Anda menggunakan aplikasi Al-Quran yang bisa di-search kata atau kalimat, sehingga memudahkan dalam pencarian. Cari kata zaman dahulu, masa silam, atau Al-Kisah. Dan saya sudah mencoba mencarinya, ternyata tidak ada. Ketiga, dalam sebuah dongeng ditulis dengan gaya penceritaan yang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Gaya penceritaan adalah cara penulis dalam menceritakan riwayat hidup tokoh yang ditulisnya. Sudut pandang dalam sebuah cerita adalah arah pandang pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita. Sudut pandang dibagi menjadi beberapa di antaranya. Sudut pandang persona pertama. Persona pertama tunggal yaitu aku atau saya, dan persona pertama jamak yaitu kami. Sudut pandang persona kedua. Persona kedua tunggal yaitu kau atau kamu, dan persona kedua jamak yaitu kalian. Sudut pandang persona ketiga. Persona ketiga tunggal yaitu dia, dan persona ketiga jamak yaitu mereka. Sudut pandang campuran. Dalam cerita penulis menggunakan persona pertama, kedua, dan ketiga. Dan kita ketahui bahwa dalam Al-Quran menggunakan sudut pandang campuran. Dan yang menarik, banyak ayat dalam Al-Quran yang menggunakan sudut pandang kedua. Misalkan ayat dari surat Al-Ma'un ayat 1. Tahukah kamu yang mendustakan agama? Seolah-olah Allah sedang bertanya atau berbicara dengan kita. Dalam sebuah dongeng tidak akan ada penggunaan persona kedua. Karya tulis yang menggunakan persona kedua adalah surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Informasi yang diberikan di dalam surat berupa pengantar, pemberitahuan tugas, permintaan, perjanjian, pesanan, perintah, laporan, dan putusan. Selain itu, surat juga dapat berisi peringatan, teguran, dan penghargaan. Fungsi surat sebagai sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran dan gagasan, alat bukti tertulis,
alat pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja. Keempat, dalam sebuah dongeng tidak diketahui siapa pengarangnya. Kita lihat pada Quran Surat Al-Haqqah ayat 43. Ia, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Dan juga kita lihat pada Quran Surat Yunus ayat 38. Atau mereka mengatakan dia, Muhammad, membuat-buatnya. Katakanlah, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil selain Allah, jika kamu orang yang benar. Dalam surat Al-Haqqah ayat 43 disebutkan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Dan pada surat Yunus ayat 38, seperti sebuah copyright atau hak cipta yang dilekatkan terhadap sebuah karya, dalam hal ini Al-Quran. Kelima, dongeng dalam penceritaannya terdapat versi yang berbeda-beda. Tidak ada versi kisah yang berbeda dalam Al-Quran. Misalkan, dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ada kisah tentang Zulkarnain yang membuat penghalang dari Yajuj-Majuj. Dalam Al-Quran, tidak ada kisah Zulkarnain yang melawan Yajuj dan Majuj. Keenam, dongeng merupakan karya fiksi atau khayalan. Sebuah karya fiksi kebenarannya relatif. Artinya mungkin benar karena kebetulan atau mungkin juga salah. Untuk membuktikan sebuah kebenaran, terdapat berbagai macam cara, dan hal tersebut tergantung pada konteks ayat yang biasanya dibandingkan dengan suatu hal tertentu. Salah satu metode pembuktian dalam ilmu matematika adalah kontradiksi. Dalam logika matematika, kontradiksi adalah suatu pernyataan majemuk yang bernilai salah untuk semua kemungkinan dari premis-premisnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontradiksi adalah pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan atau bertentangan. Jadi, tidak bisa orang seenaknya mengatakan bahwa ayat dalam Al-Quran merupakan khayalan atau berkontradiksi dengan suatu hal. Sebagai kesimpulan, semua kisah dalam Al-Quran bukanlah dongeng, karena ciri-ciri dongeng tidak terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf jika pembahasannya masih banyak kekurangan. Sudut pandang setiap orang berbeda. Silahkan jika Anda mau menulis komentar, saran atau kritik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.